Oke, kita mulai. Nah, mungkin kita listkan dulu biar makin jelas. Nah, materi 3.3 kok pen merah. 3.3 itu kan judulnya apa? Fungsi, trigonometri, kompleks ya. Kompleks dan eksponensial kompleks. Oke. Nah, di sini cobalannya ada berapa ya? Cobalannya itu ada dari 3.17 3.18 ya. Sampai dengan cobalah 3.29. Nah, ini nanti kita akan bahas di sini. Nah, soalnya ada sampai sini. Terus biar makin jelas aja nih. Sebenarnya hanya listkan aja biar tahu. Terus nanti 3.4 itu fungsi logaritma kompleks. Nah, fungsi logaritma kompleks itu kalau di buku, kalau aku lihat itu cobalannya 3.30 sampai cobalah 3.3. Oke. Nah, kita mulai dulu mungkin aku akan bahas secara keseluruhan bab ini dua sekaligus. Nah, sebetulnya materi ini akan gampang kalau tidak pakai penurunan, tapi mungkin kita akan lebih ke jalur hafal dikit ya, mau gak mau, supaya lebih mudah terjaminnya. Nah, lebih tepatnya kita terima jadi produknya ya. Yuk kita apa aja yang kita perlu tahu basicnya nih. Basic modalnya, senjatanya ya, gampangnya. Pertama, cos Z. Nah, cos dari bilangan kompleks. Ya, ingat ini bilangan kompleks. Yaitu apa? Ya, dulu kita pernah belajar deret Maclaurin. Nah, cos Z gampangnya 1 kurang Z kuadrat per 2 faktorial tambah Z pangkat 4 per 4 faktorial dan seterusnya ya. Oh, jangan lupa ini berganti tanda terus ya. Nah, cara hafalinnya gimana? Ingat aja pangkatnya genap, penyebutnya faktorial, bawahnya genap ya. Nih 2, 4, 6. Terus gimana nih satu? Anggap aja satu itu logikanya Z pangkat 0 per 0 faktorial kan di sini. Nah, kurang Z kuadrat per 2 faktorial tambah Z pangkat 4 faktorial, ginilah. Dan seterusnya ya. Genap ini. Intinya sih pangkatnya genap, penyebutnya genap. Ya, oke. Kalau sin Z ya kebalikannya ya. Sin Z itu apa? Modalnya selanjutnya yaitu Z pangkat 1 per 1 faktorial. Oke. Tambah, salah bukan tambah, kurang ya, masih sama, selang-seling dia. 3 faktorial tambah Z pangkat 5 per 5 faktorial. Dan seterusnya Z pangkat 7 per 7 faktorial. Tambah seterusnya. Oke, modal selanjutnya apa? E pangkat Z. E pangkat Z lebih mudah lagi sebetulnya. Ya, tinggal Z pangkat 0 per 0 faktorial. Ini alias apa? Alias 1 sebenarnya. Oke, cuma nanti kita lihat dulu sebenarnya. Ya, sebenarnya berurutan kayak gini nih. Nah, tambah Z pangkat 2 per 2 faktorial. Terus tambah Z pangkat 3 per 3 faktorial. Nah, gini. Ini modalnya. Nah, ini aku ganti dengan 1. Oke. Yang ini aku ganti dengan Z. Oke. Nah, ini juga ganti Z. Gitu ya. Gampangnya gitu. Oke. Modal selanjutnya apa? Nah, sekalian langsung ya kita belajar cos H hiperbolik. Ini namanya cos hiperbolik. Hiperbolik dari Z.
cos hiperbolik ya. Nah, cos hiperbolik itu pernah belajar di kalkulus sebenarnya. Kalau bedanya variabelnya z, yang kalkulus 2 itu x, yang sekarang ini z ya. Gampang sebenarnya, e pangkat z tambah e pangkat min z ya. Kamu tulis ini tambah dengan kopinya tapi dikasih min pangkatnya nih. Nah, jadi ini kan per 2. Anggap aja menjumlahkan dua bilangan ada rata-ratanya gitu. Oke. Terus selanjutnya sin hz. Nah, sin hz itu apa? Ya kebalikannya ya. E pangkat z cuman ganti tanda e pangkat min z. Oke. Per 2. Gitu. Nah, selanjutnya apa? Nah, cos z. Cos z itu jangan lupa ya, cos z. Cos z betul memang ada cara yang kayak gini, tapi juga kamu perlu hafalin cos z itu selain pakai deret, dia ada nama pakai gini, e pangkat. Nah, sebenarnya mirip sama cos hz. Oke. Kamu bikin dulu, ingat-ingat. Kalau lupa tinggal ingat-ingat dulu yang e pangkat yang kayak bentuk ini dulu. Oke. Nah, ini z min z. Terus apa? Kasih i doang, udah. Kasih i doang, oke. Nah, udah kayak gitu. Kalau sin z apa? Sin z. Nah, nanti kayaknya bekerjanya lebih sering pakai ini mungkin ya. Pakai yang nanti ini. Nah, ini e pangkat sama, tulis dulu semuanya. Mirip sebenarnya sama yang di sin z itu min. Nah, ini z, ini z. Kamu kasih i di sini. Nah, kasih i. Nah, ini 2. Nah, di sini 2-nya harus dikasih i. Gitu. Ini rumus umum mereka semua. Oke. Sekarang logaritma. Sekalian langsung aku kasih 3-4 rumus jadinya ya. Nah, 3.4. Ini 3.3. 3.4 nya apa? Nah, 3.4 kita perlu namanya belajar apa? Belajar logaritma bilangan kompleks ya. Karena sesuai judul ya, fungsi logaritma kompleks ya. Kita harus belajar logaritma kompleks. Nah, rumusnya apa? Rumusnya log modulus z tambah i theta tambah 2 pi n. Nah, ini gimana sih pakainya nanti? Nah, ya sebagai contoh. Nanti aku berikan masing-masing penggunaan contohnya, oke? Oke, apa langsung contoh saja? Oh, kasih dulu rumusnya. Nah, ada namanya logaritma utama kalau nggak salah. Dia L-nya besar. Log Z sama log Z. Oh, ini argumen biasa ya. Argumen biasa. Nah, tambah i argumen Z. Yang ini argumen utama. Nah, yang ini apa? Ini bukan mutlak. Apa namanya? Modulus. Gitu. Ini modulus Z. Oke. Sebelum cobalah mungkin aku mau kasih beberapa pemakaiannya biar nggak abstrak banget lah. Biar ada jelas ada gunanya gimana ini. Oke. Mulai dari mana dulu kita? Sebentar. Nah, sekarang kita coba mulai dengan contoh pemakaiannya nih. Contohnya. Ya, contohnya kalau mau nyari cos i, berarti kamu tinggal ganti z-nya dengan i ya. Ya, biar ada kebayang gitu aja sih sebenarnya. Substitusi sih sebenarnya. Oke. 4 faktorial gitu-gitulah. Per 6 faktorial. Tenang, ini hanya buat kebayang dulu. Contoh soal yang susah nanti akan ku bahas juga pastinya. Nah, contoh lagi ya cos kan bilangan kompleks ya ini. Ya, mau 2 tambah 3i. Ya, tinggal kamu ganti aja semuanya dengan 2 tambah 3i di sini
kurang 2 tambah 3i pangkat 3 per 3 faktorial. Dan seterusnya 2 tambah 3i pangkat 5 per 5 faktorial. Oke, gitu. Ini contohnya. Ya, pangkat Z juga ya. Tinggal kayak biasanya ya. Nah, yang ini nih. Ini gimana sih cos HZ? Nah, ini sebetulnya tinggal sama lagi kalau mau nyari cos HI, ini tinggal pangkat I tambah pangkat min I per 2 kan. Nah, gitu. Tinggal ganti-ganti aja sih Z-nya. Biasanya berperan di Z-nya aja sih. Ganti-ganti mainkan Z-nya. Sin HI juga ya. Nanti macam-macam Z-nya nanti apa gitu ya. Jadi pangkat I kurang pangkat min I per 2. Nah, oke. Kayak gitu. Nih, aku rapiin dulu ya. Nah, udah. Ya sama, cos Z juga. Kalau gimana? Kalau mau cari cos I. Nah, kita coba ke sini. Kita cari cos I. Cos I contoh di sini. Ya, tinggal kamu ganti Z-nya dengan I semua ya. Pangkat min I kali I per 2. Oke, ini jadi kayak apa? I kuadrat kan? Tambah min I kuadrat per 2. Nah, pangkat I kuadrat pangkat min 1 tambah pangkat 1 per 2. Kayak gitu. Sama ya, dengan demikian contoh yang ini. Kalau misalnya contohnya sin 2i. Ya, kamu ganti dengan pangkat I 2i kurang pangkat min I 2i per 2i. Gitu. Ya, yang paling terpenting sih pertama dari soal ini kamu hafalin ini. Oke. Hafalin ini atau catat dulu di catatanmu, good notesmu. Ini oke. Ini. Nah, ini. Terus apalagi ini. Ini yang paling sering keluar di cos HZ ini. Sin HZ. Nah, ini. Sama ini kok. Salah. Ini. Oke. Sama 2 benda ini. Sekarang aku bakal kasih tahu cara gimana pakai kok log Z sama log Z ini. Biasanya kayak gini contohnya. Contoh. Z sama dengan min 1. Coba cari log min 1. Nah, ini gimana? Caranya gini. Kamu harus cari modulus Z-nya dulu nih. Modulus dari min 1 apa? Akar min 1 kuadrat tambah 0 kuadrat ya. Karena bagian imajinarnya 0. Yaitu 1 sama dengan 1. Oke, udah ya. Sekarang cari apa? Cari argumennya yang ini. Masih ingat caranya? Cara nyari argumennya gimana? Kalau aku sih gini cara cari argumennya. Boleh pakai ini yang ini tan inverse Y per X kan. Ini bab 1 kan. Tan inverse dari 0 per berapa ini? X-nya min 1 ya. 0-nya dari mana? Ini biar keingat ya. Kan bilangan kompleks itu Z sama dengan X tambah YI. Nah, di sini X-nya min 1. Y-nya di sini 0 tambah I kan. Nah, gitu. Maksudnya makanya ada 0 di sini. Oke, seperti itu.
Tan inverse 0, oke. Tan inverse 0 ada 2. Hati-hati. Kamu harus pilih dulu. Ada 0, ada pi. Iya, pi sama apa namanya? Sama 2 pi ya. Nah, kamu harus memilih itu yang mana. Kalau nggak salah, kan kuadrannya di mana? Kalau ini kan min 1 tambah 0i itu kuadran berapa? Yang ini kuadran 2 kan? Nah, kuadran 2 berarti pilih yang ini kan jawabannya. Nah, pi. Oke. Nah, ya udah. Jadi jawabannya apa? Log min 1 sama dengan apa? Lihat ini, log. Lah, log modulus 1. Modulus z-nya ini kan 1 tambah ini i. Tetanya apa? Tetanya udah ketemu. Pi, oke. Tambah 2pn. Selesai. Gini. Log 1 itu apa? Log 1 itu 0, oke. Tambah i pi tambah 2pi kali n i pi 2pi n. Nah, selesai. Gitu caranya ya. Oke. Jadi ini penting tuh cara nyarinya. Nah, ini contohnya z min 1 cari log min 1. Kayak gitu. Secara dunia real kan log min 1 itu nggak ada ya. Secara kompleks ada ini jawabannya. Oke. Seperti itu. Nah, ini contohnya sama, mirip seperti tadi. Aku mau kasih contoh. Coba contoh z-nya sama lagi ya, aku pakai min 1. Nah, min 1. Ini gimana caranya? Sama, kamu cari dulu z sama dengan min 1 itu kan apa? Min 1 tambah 0i. Ya, ini bagian komponen realnya x, ini y-nya kan. Dah. Kamu cari modulus z-nya dulu. Modulus z kan rumusnya apa? Rumusnya x kuadrat tambah y kuadrat kan. Nah, tinggal apa? Min 1 pangkat 2 tambah 0 1 kan? 1. Oke. Nah, sekarang cari argumen utama z. Nah, caranya gimana? Caranya kayak gini tadi nih. Nah, kita tadi cari dulu argumen biasa ya. Cari dulu argumen biasa. Argumen biasanya kan theta per sama dengan tan inverse y per x. Tan inverse 0 per 1 ya. 0. Tetanya apa jadinya? Salah, ini bukan. Tan inverse 0 di sini. Nah, ini apa sudutnya? Sudut apa yang menghasilkan tannya 0? Tapi kita tahu ini di kuadran 2. Kuadran 2 kan bentuk bilangannya. Min 1, 0. Nah, jadi apa? Pi kan? Nah, aslinya kan kalau argumen biasa pi tambah 2pn kan? Nah, cuman karena kita dapat ini nilainya, aku lupa, bentar ya. Argumen utama itu rentangnya apa? Nah, kalau gitu apa? Argumen utama kan, sekalian review ya, argumen utama atau arg z ya. Arg z itu anggotanya hanya bisa dari min pi sampai pi. Kalau argumen biasa, oke. Itu kalau nggak salah 0 sampai 2pi, oke. Gitu. Nah, sekarang ya udah, ini tinggal apa ini? Tinggal ambil yang nilai memenuhi. Kalau pi-nya min 1, paling gampang pi-nya 0 lah. N-nya 0 ya. Kan dapat apa? Pi doang kan argumen z-nya. Pi. Udah. Jadi ini tinggal kamu substitusi semua sekarang. Jadi soalnya cari log min 1. Nah, tinggal masukin log min 1. Logaritma utama maksudnya
log ini modulusnya 1 gitu, tambah i argumen z pi. Udah, jawabannya adalah 0 tambah ip sama dengan ip. Udah ya, kayak gitu. Oke, sampai di sini dulu ya. Habis ini kita akan bahas semua, cobalah. Dan tolong dicatat ini udah produk jadinya semua ya. Ini dan ini. Oke, sampai sini.